ada hal yang menarik ya untuk kita bahas soal yang terkait dengan IKN. Jadi sahabat era sekalian, yang namanya menjanjikan sesuatu dalam kampanye atau visi dan misi itu boleh-boleh saja. Bikin yang muluk boleh-boleh saja. Tapi apakah ada kekuatan untuk segera melaksanakannya? Makan siang gratis sebagai contoh misalnya. Waduh, semua orang mungkin karena takut sama Prabowo, oke, makan siang gratis, masuk visi dan misi. Dan itu dicatat masyarakat, diingat masyarakat. Lalu di antara pendukungnya sendiri bingung ketika bicara tentang makan siang gratis. Dan kalau itu dilaksanakan, maka akan ada proyek yang sudah dijanjikan sebagai keberlanjutan, yaitu IKN, ya mungkin dikorbankan, tidak akan dilanjutkan. Kalau mau jujur, siapa sih yang tertarik untuk tinggal dan memerintah dari IKN instead of dari Jakarta? Prabowo mau dia di IKN sana. Saya meragukannya. Gibran mau memerintah dari IKN. Saya meragukannya. Para menteri mau berumah di IKN. Saya meragukannya. Jadi seperti yang dikatakan Zulfikar Amir ya. Kalau mau membentuk kota itu ya tidak begitu. Kota itu tumbuh secara sosiologis, ya, secara natural, tapi dipersiapkan memang sebagai ibu kota. Jadi yang dibangun apanya? Kulturnya, sistemnya, organisasinya. Bukan dari brownfield, ada dari greenfield, dari lapangan hijau atau di lapangan becek coklat, tiba-tiba dikatakan jadi ibu kota yang ini dan pindah 2024 sebelum saya lengser. Nah itu nggak masuk akal ya. Padahal kalau kita lihat IKN 10 tahun lagi saja belum tentu siap untuk menjadi ibu kota kalau seandainya kita ingin tidak hanya membangun infrastrukturnya tapi juga kulturnya, termasuk kultur politiknya, kultur birokrasinya. Begitu kalau kita mau membangun peradaban. Kalau sekedar bangun-bangun saja tapi mentalnya masih mental buang sampah sembarangan, mental rusak lingkungan dan lain sebagainya, ya berat. Maka tidak heran nih Sudrajat Djiwandono ya sudah mulai berkata yang berbeda. Jadi kita ini bukan anak kecil ya kan. Kita juga bisa menilai apakah program itu akan lanjut atau tidak. Kemarin saya ke IKN beberapa bulan yang lalu. Saya membayangkan ini cuma omon-omon seremonial semua. Seandainya memang nanti pindah atau katakanlah 17-an di sana, itu seremonial doang. Atau pelantikan di sana, itu seremonial doang ya. Coba bayangkan, Menteri Keuangan saja tidak berkantor di IKN, akan berkantor di Balikpapan. Waduh, benar-benar masa hanya karena ambisi seseorang tiba-tiba kita harus turut semua dan mengorbankan anggaran negara. Coba kita bacakan ini ya. Ada banyak faktor yang bikin Prabowo ogah-ogahan lanjutkan IKN. Oke. Populis Jakarta, pegiat media sosial Tonanda Putra mengungkapkan bahwa ada banyak faktor yang membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti tidak mau melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Bukan pernyataan dia yang menarik, tapi pernyataan Sudrajat Djiwandono ya. Salah satu faktornya adalah masalah pembiayaan. Menurut Tonan, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN akan terkuras untuk mewujudkan program makan siang gratis sehingga Prabowo Subianto akan menyetop pembiayaan IKN dari jalur tersebut dan memindahkannya melalui investor. Ingat, kalau kita membangun IKN mengandalkan investor, apalagi investor luar negeri, nggak bahaya tak? Ini yang kita bangun ini adalah pusat pertahanan negara. Bagaimana kita serahkan kepada investor asing? Bagaimana mengamankannya dari katakanlah proyek-proyek spionase misalnya. Saya nggak habis pikir kalau kemudian membangun ibu kota negara tapi yang dipakai uang luar negeri. Ini mau dijadikan apa IKN ini? Mau dijadikan Washington atau mau dijadikan kembali seperti Jakarta? Kalau Washington dia jadi pusat pemerintahan saja. Kalau pusat pemerintahan, pertama Washington itu tidak jauh dari New York. Yang kedua, ya memang bisnis di Washington itu
tidak dahsyat, kotanya relatively tidak terlalu ramai dibandingkan New York. Gedung-gedungnya juga tidak terlalu tinggi-tinggi karena dia bukan kota bisnis, tapi betul-betul kota pemerintahan. Nah, IKN ini mau kemana? Kalau dia misalnya tiba-tiba berpikir untuk investor asing, kan kita berpikir bahwa IKN menjadi kota bisnis lagi, bukan hanya kota pemerintahan. Atau kota untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia Timur misalnya. Kalau 01 jelas mengatakan tidak tertarik melanjutkan IKN ya. Oke. Ada banyak faktor yang bikin Prabowo ogah-ogahan. Pertama, Prabowo akan stop pembiayaan IKN dari APBN ya. Kemudian sementara itu, ini mantan Gubernur Bank Indonesia 1993-1998 sekaligus Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra, Profesor Sudrajat Djiwandono mengungkapkan pandangannya mengenai sejumlah program Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sudah mulai ya, nepotismenya keluar ya. Jadi yang dari klan Prabowo keluar semua itu, Sudrajat Djiwandono, Hashim, ya putranya mereka keluar semua. Ia berpendapat bahwa makan siang gratis merupakan program yang penting untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia seperti stunting. Saya kira iya, masalah stunting itu sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat kita dan kita tidak bisa memperbaikinya jika sudah terlambat. Kata Sudrajat dalam program Rosi Kompas ya. Kemudian ketika ditanya mengenai IKN, Sudrajat mengatakan jika belum mampu maka sebaiknya tidak dilakukan karena banyak yang harus dibangun. Ya, kalau untuk itu ya belum dong, karena yang harus dibangun begitu banyaknya mulai dari nol kok, ucapnya. Memang kondisi Jakarta makin enggak enak dan seterusnya. Cuman kita harus mampu hidup di sana sebelum betul-betul punya kemampuan membangun IKN sampai selesai imbuhnya. Lebih lanjut, ia merasa program makan siang gratis yang akan memakan dana sebesar 450 triliun setiap tahunnya lebih penting dikerjakan demi membangun Indonesia untuk generasi mendatang. Makan siang gratis lebih penting untuk saya karena ini untuk generasi yang akan datang membangun Indonesia. Kok kalau punya penduduk banyak tapi bodoh-bodoh kan sebuah masalah. Saya sangat yakin soal itu, pungkasnya. Ya. Itu sama seperti kata Emil Salim. Kalau saya punya anggaran terbatas, daripada membangun infrastruktur, saya pilih membangun manusianya. Ya, kata ini tadi, kalau manusianya banyak tapi bodoh-bodoh ya jadi beban. Saya setuju pemikiran Sudrajat Djiwandono. Siapa bilang saya kemudian pasti tidak setuju, pasti tidak setuju. Enggak juga. Kalau pemikirannya baik, rasional ya saya setuju. Jadi proyek IKN itu adalah proyek ambisius. Enggak masuk akal. Apalagi kayaknya tidak punya perencanaan yang baik, ya. Sekedar yes man saja, dan akhirnya pemerintahan berikutnya yang membutuhkan endorsement dari Jokowi, ya iya aja, tapi begitu terpilih baru dia mikir gimana caranya membangun IKN dengan anggaran negara sementara dia punya program lain yang juga membetot anggaran, yaitu program makan siang gratis. Itu pun kita tidak tahu siapa yang dapat makan siangnya dan kapan dimulainya program itu. Ya, mudah-mudahan segera setelah dilantik langsung program makan siang gratis bisa diluncurkan. Kalau sahabat era sekalian, kalau programnya itu baik-baik saja, ya kita dukung. Nah, bagaimana kalau dalam program makan siang gratis itu tiba-tiba kemudian penyediaannya, providernya diserahkan kepada nepotisme, KKN terjadi. Nah, itu yang kita kritik. Jadi bukan makan siangnya yang kita kritik, tapi providing makan siangnya yang kita kritik, providernya kita kritik. Nah, disitulah peran oposisi untuk menjaga agar jangan free riders, penumpang-penumpang gelap ini menunggangi semua proyek. Sehingga proyek itu berbiaya mahal karena banyak sekali harus dibagi. Dan orang Indonesia kan paling pandai. Begitu tercium proyek mulai cawe-cawe semua. EKTP apa kabar? Berapa triliun habis untuk EKTP? Sekarang coba lihat. Apakah EKTP seperti yang kita bayangkan semula menjadi chip, menjadi a single identity number? Enggak.
Ya KTP cuma KTP saja. KTP biasa saja. Yang isinya nama, alamat dan lain sebagainya. Tidak ada bedanya dengan KTP sebelumnya fungsinya. Padahal itu menyerap anggaran yang luar biasa. Jadi ini pengalaman bangsa kita. Banyak sekali program-program yang so-called dianggap hebat, baik. Tiba-tiba dibajak di tengah jalan. Atau jangan-jangan program itu diciptakan untuk memang dibajak. Terutama para pembajak-pembajak APBN. Itu soalnya kan. Jadi dalam konteks ini ya jangan kita bicara benci-benci dan lain sebagainya. Terlalu dangkal pikiran Anda kalau bilang, wah ini karena benci tidak suka. Enggak.